Halo anak-anak, Halo. selamat pagi. Hari ini hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021. Kita bertemu lagi ya Bu En ya, Iya. di ibadah kebaktian anak-anak sekolah minggu. Walaupun secara online. online. Tapi anak-anak semua sehat ya Bu En ya. Puji Tuhan, Nah, Bu pasti En juga sehat sehat. karena Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memberi kekuatan. Iya. Ya, kita mulai baktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan pujikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya, haleluya. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikapnya yang baik, kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami masih boleh merasakan kasih-Mu. Dan juga boleh selalu mengingat akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji nama-Mu, dan juga terlebih kami mau semakin dibaharui oleh kasih-Mu. Pimpin kami dari awal pertengahan hingga selesainya, jika kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan memuji apa Bu Jili? Berilah yang terbaik. Anak-anak kita akan belajar memberi yang terbaik ya. karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Betul anak-anak. Ini lagu baru Bu En mungkin ya? Atau anak-anak Ya. sudah bisa? Lagu lama mungkin. Udah lagu lama ya. Mengingat kembali. Iya. Berilah yang Berilah baik. yang terbaik. Berilah yang baik,
berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik ya, memberi itu bukan yang biasa-biasa saja, tapi memberikan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus memberikan yang terbaik juga buat kita ya Bu En ya. Tuhan pasti akan membalas, Tuhan pasti melihat ya, dan memberkati selamanya. Saatnya kita mengingatkan anak-anak untuk memberikan persembahan ya. Memberi yang terbaik tadi ya Billy ya. Memberi yang terbaik melalui persembahan syukur anak-anak ya kepada Tuhan ya. Bisa persembahan itu dimasukkan di amplop, ditulisi persembahan sekolah minggu, dan harus dilihat dulu sebelum dimasukkan kotak ya. Jangan-jangan hanya amplop saja dimasukkan, tapi dimasukkan belajar. Ditutup. Enggak kan ditutup miper gue. Iya, dimasukkan di kotak terbang, ya. Di depan gereja. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi ya Bu En. Ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, mari kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersukaria, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus berkati kami, berikan telinga kepada kami supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa buat guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka, Tuhan urapi mereka supaya mereka boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan kami bisa menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Ya, puji Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021 kita bertemu lagi di dalam sekolah minggu. Meskipun saat ini kita masih saja online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita kepada Tuhan yang sudah memberikan segala kebaikannya bagi kita.
Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan dengan riang gembira. Pujian yang mengajarkan dan mengajak kepada anak-anak juga kita semua untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kita juga akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu waktu kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, pada saat ini mari anak-anak, pasti Alkitabnya sudah disiapkan, mari kita akan baca bersama-sama di dalam perjanjian baru dari Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat. Anak-anak bisa baca di rumah dan Bu Sri akan bacakan di sini. Mari kita akan baca bersama-sama Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu kelas Nazaret dan Yerusalem, sesuai dengan tema hari ini bahwa temanya adalah aku mau memberi persembahan dengan tulus. Ya, firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama tadi begitu jelas ya, bahwa Tuhan Yesus sangat menyukai, sangat senang dengan persembahan yang diberikan dengan cara tulus hati kepada Tuhan, bukan dengan paksaan, bukan dengan ingin dipuji atau dengan gengsi-gengsian. Tetapi tadi dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4 tadi begitu jelas bahwa persembahan yang diberikan dengan tulus sangat menyukakan hati Tuhan. Di dalam kisahnya anak-anak kelas Nazaret juga kelas Yerusalem, pada waktu itu Tuhan Yesus beserta dengan para murid-muridnya sedang berada di bait Allah. Dan Tuhan Yesus melihat, juga memperhatikan bahwa orang-orang sedang memberikan persembahan ke dalam peti persembahan itu. Mulai dari orang-orang kaya, orang-orang besar, orang-orang yang banyak harta, sampai juga kepada seorang janda miskin, yaitu seorang ibu tua. Dan yang menarik anak-anak, bahwa Tuhan Yesus bukan hanya melihat saja dengan dikisahkan dalam kisah ini, memberikan persembahan bukan seperti saat ini ya, kalau kita memberikan persembahan ke gereja kan kita dimasukkan di amplop, jadi tidak tahu mana yang persembahannya besar, mana yang persembahannya kecil. Tapi pada waktu itu yang kita baca tadi, bahwa memberikan persembahan itu seperti terbuka. Jadi bagi orang-orang kaya dengan gagahnya ya, mereka maju ke dalam tempat peti persembahan ini, masih ada di bawah di kantongnya uang persembahan yang akan dipersembahkan itu. Secara kasat mata kita bisa melihat, wah begitu banyak ya orang ini persembahannya yang akan dimasukkan ke dalam peti. Sampai tiba di tempat peti persembahan itu, mereka memasukkan, kalau persembahannya banyak tentu suaranya sangat banyak ya, klitik-klitik-klitik, runcung-runcung-runcung seperti itu. Begitu banyaknya para orang-orang kaya ini memberikan persembahan. Tiba giliran pada seorang tua, seorang janda miskin, karena dengan cintanya kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan sangat mengasihi ibu
ibu tua ini dengan senang hati, dengan tulus juga memberikan persembahan. Persembahan ibu ini tadi ya kita sudah baca bahwa janda ini memberikan 2 peser ya. 2 peser ini adalah nominal yang sangat kecil kalau dirupiahkan di saat sekarang ini. Kalau dihitung-hitung 2 peser ini tidak genap 4.000 ya. Sungguh ini sebetulnya kalau dihitung secara nominal sangat kecil. Tetapi Tuhan Yesus tadi mengatakan kepada murid-muridnya waktu itu bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Ya, seakan-akan kita bertanya, ya mungkin murid-muridnya itu pun juga bertanya, loh kok bisa ya 2 peser kok dihitung lebih banyak daripada orang-orang kaya yang memberikan sekantong begitu banyaknya. Karena Tuhan Yesus melihat bukan hanya dari tampilan saja, bukan hanya dari lahiriahnya saja, tetapi Tuhan Yesus memperhatikan juga menguji hati setiap orang-orang yang memberikan persembahan ini. Tuhan Yesus tahu bahwa ibu ini memberikan dengan penuh sukacita, tidak ada paksaan. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang kaya ini sangat banyak hartanya. Dan juga gajinya mungkin dalam kesehariannya sangat banyak. Bisa saja yang diberikan ini bisa memberikan lebih banyak, tetapi orang kaya ini memberikan tidak sebanyak hartanya. Tetapi ibu yang miskin ini memberikan memang hanya 2 peser sih secara nominal, tetapi ini dengan sepenuh hatinya. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang keempat, ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi boleh dibilang bahwa gajinya hari itu segitu tetapi diberikan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ya, inilah yang menarik bahwa Tuhan Yesus melihat kedalaman hati ibu ini. Jadi ibu ini karena kasihnya kepada Tuhan, dia memberikan persembahan ini sepenuhnya. Ya, karena gajinya sedikit, diberikan sedikit tapi itu adalah sepenuhnya. Anak-anak kelas Nazaret dan kelas Yerusalem, dan juga mungkin ada orang tua yang mendampingi. Begitu jelas bahwa Tuhan Yesus itu melihat sampai kedalaman hati, sampai hati ini benar-benar tulus Tuhan itu tahu. Jadi sekarang ya kepada anak-anak sekolah minggu juga kita semua yang mungkin pada waktu-waktu lalu sih kita pernah ya mungkin kalau dikasih persembahan dari orang tua biasanya mungkin yang 5.000 atau 10.000. Terkadang ada rasa tidak rela ya, kok banyak ya, mungkin apa untuk dijajankan dulu ya, seperti itu mungkin pernah ada. Tetapi marilah dengan sekarang yang kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus itu melihat juga di dalam kedalaman hati kita semua. Bagaimana saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan, apakah kita benar-benar tulus atau kita biar dipuji. Ya, seakan-akan kita tahu bahwa persembahan kita banyak, persembahan kita besar, kita dipuji oleh teman, kita dipuji oleh orang lain. Tetapi marilah kita terus belajar dan semakin belajar bahwa kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu dengan tulus. Anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan mau kita ini memberikan dengan tulus dan sukacita. Mari kita juga akan dasari dari ayat hafalan kita pada pagi hari ini, yaitu yang terambil dari Lukas 21 ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sampai di sini anak-anak, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah belajar tentang memberi dengan tulus.
Biarlah Tuhan yang terus ajari setiap kami, untuk kami boleh memberikan persembahan dengan hati yang sukacita dan dengan tulus ikhlas. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.